Berkata Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad di dalam kitabnya Ad-Da'watut Tammah, semoga kita semua dan seluruh keluarga kita mendapatkan keberkahan beliau dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Sesungguhnya ilmu itu memiliki jenis dan macam yang banyak sekali. Para ulama pun bermacam-macam banyaknya dan memiliki tingkatan serta kedudukan yang berbeda-beda. Bagi seorang ulama dan orang yang terpelajar ketika mengajar dan menuntut ilmu agama yang merupakan ilmu syariat, adalah wajib baginya untuk tidak menginginkan sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa taala dan kampung akhirat, dan merupakan kewajiban dan keharusan ketika mengamalkan ilmu, menyebarkan dan mengajak kepadanya agar ikhlas karena Allah dan mengharapkan kampung akhirat. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan keridhaan dan pahalanya yang besar bagi orang yang melaksanakannya, dan mengancam siapa saja yang meninggalkan dan tidak memenuhinya dengan murka dan azabnya yang pedih. Ada juga ilmu yang pada dasarnya tidak berkenaan dengan agama dan syariat, seperti ilmu bahasa, berhitung, dan kedokteran. Maka dibolehkan mempelajari ilmu-ilmu tersebut, juga dibolehkan mempelajarinya dengan tujuan untuk keperluan duniawi yang diperbolehkan. Jika seorang menguasai ilmu tersebut dan mempelajarinya dengan tujuan untuk kepentingan agama, maka semua itu dapat dijadikan sarana atau jalan yang bermanfaat untuk agama dan melindunginya. Dan dengan itu ia akan mendapat pahala dan balasan yang besar, karena setiap sarana tergantung kepada tujuan. Adapun ulama yang paling utama dan paling tinggi derajatnya di sisi Allah adalah mereka yang menuntut ilmu dan mengamalkannya serta mengajarkannya karena mengharap ridha Allah dan hari akhirat kelak, tidak memiliki keinginan lain yang termasuk keinginan duniawi sedikit pun. Mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan dan keberuntungan dengan keridhaan Allah dan kedudukan di sisinya dalam surganya yang penuh karunia, dan juga mereka adalah orang-orang yang berjalan di jalan para nabi dan rasulnya serta pewaris-pewaris mereka, sebagaimana yang disebutkan Rasul dalam sabda tentang mereka, al-ulama'u warathatul anbiya, artinya para ulama adalah pewaris para nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Begitu juga limpahan karunia yang Allah anugerahkan kepada kita, wabil khusus nikmat umur, nikmat sehat, nikmat taufik serta hidayah, juga nikmat duduknya kita di waktu yang mulia ini sama-sama niat i'tikaf dan memakmurkan waktu yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan, serta menunggu datangnya waktu salat isya dan mengisinya dengan ilmu pengetahuan agama. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Mudah-mudahan kita dikeluarkan oleh Allah dari orang-orang yang mendapatkan kerugian, dan semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keberuntungan, baik itu keberuntungan dunia, lebih-lebih nantinya keberuntungan di negeri akhirah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wal Imamul Haddad pada malam hari ini berbicara tentang bagaimana macam-macam ilmu pengetahuan agama. Dan tentunya
ketika ilmu itu bermacam-macam, maka ulama pun mereka bermacam-macam banyaknya, dan mereka mempunyai manazil wa maratib, mereka mempunyai tingkatan dan kedudukan yang mutafawitah, yang berbeda-beda. Akan tetapi kita sebagai manusia jangan pernah melupakan kemuliaan yang dimiliki oleh orang lain. Karena ketahuilah, ketika kita memuliakan orang yang dimuliakan oleh Allah, maka sesungguhnya kemuliaan itu ada di dalam diri kita. Orang yang hebat adalah orang yang mampu memuliakan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Orang yang mulia, mereka adalah orang-orang yang pandai mengagungkan serta memuliakan orang-orang yang mempunyai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketahuilah, orang yang mempunyai ilmu pengetahuan agama tentu berbeda dengan orang yang tidak mempunyai ilmu pengetahuan agama. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam firman-Nya, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Katakanlah, apakah kiranya sama orang yang punya ilmu pengetahuan dengan orang yang tidak punya ilmu pengetahuan? Dari karenanya begitu indah wasiat yang diberikan oleh guru kita almarhum Abah Guru Sekumpul, semoga Allah angkat derajat beliau. Bagaimana beliau di antara wasiatnya kepada kita untuk memuliakan dan menghormati setiap orang yang mempunyai ilmu pengetahuan agama. Jangan kita membeda-bedakan mereka. Mereka mempunyai manazil wa maratib. Mereka mempunyai kedudukan dan mereka mempunyai tingkatan yang berbeda-beda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahum darajat 'inda rabbihim. Mereka mempunyai kedudukan dan tingkatan di sisi Tuhan mereka, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahum darajatun 'inda rabbihim. Mereka mempunyai kedudukan dan tingkatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sebagai orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pemahaman dan ilmu pengetahuan agama, yaitu haruslah kita memuliakan setiap orang yang dimuliakan oleh Allah. Mereka yang dimuliakan oleh Allah tidak dimuliakan dengan hal duniawi, melainkan mereka dimuliakan oleh Allah dengan sesuatu yang sangat agung di sisinya, yaitu warisan terindah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ilmu pengetahuan agama. Dari karenanya Al-Imam Al-Haddad di dalam qasidahnya mengatakan, wa khudh min ulumiddin hazzan muwaffaran fabil ilmi tasmu fil hayati wa fil hashri. Beliau mengatakan, ambillah bahagian engkau dari ilmu pengetahuan agama. Kenapa? Karena fabil ilmi tasmu fil hayati wa fil hashri. Engkau akan mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ilmu tersebut, baik kemuliaan yang kau dapatkan di dunia dan kemuliaan yang akan engkau raih nantinya di negeri akhirah. Dari karenanya wa mal fakhru illa li ahli ilm, sampai dikatakan fal ulama'u ahya'u, dan sesungguhnya mereka orang yang mempunyai ilmu agama, merekalah orang-orang yang mendapatkan kehidupan sebenarnya. Tapi orang yang jahil, orang yang tidak faham dengan ilmu pengetahuan agama, walaupun mereka memiliki dunia tapi tidak faham dengan ilmu pengetahuan agama, maka orang yang bodoh mereka adalah seperti orang yang mati sebelum mereka menemui kematian mereka masing-masing. Dari karenanya jangan pernah kita merendahkan orang yang dimuliakan oleh Allah. Jangan pernah kita menganggap remeh dan menyepelekan orang yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apakan lagi membeda-bedakan satu dengan yang lain. Jangan pernah kita membeda-bedakan ulama fulan dengan ulama fulan, ulama fulan dengan ulama fulan. Yang harus kita bedakan adalah mana kita dengan mereka.
Mana kita dengan mereka. Begitu juga, jangan pernah kita di sana memuliakan, atau di sana jangan pernah kita membandingkan satu dengan yang lain sampai membawa kepada sebuah perasaan dan sebuah sikap, yaitu seperti kita meremehkan orang yang mempunyai ilmu pengetahuan agama. Dan di sini dikatakan oleh Al-Imam Al-Haddad, innal ilma funun wa anwa' katsirah. Ilmu itu macam-macam dan di sana banyak sekali, dan ulama pun di sana beraneka ragam, banyak. Dan mereka dengan ilmu tersebut ala maratib wa manazil mutafawitah, mereka mempunyai tingkatan dan kedudukan yang berbeda-beda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, maka jangan pernah kita menghinakan, menyepelekan, merendahkan orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai kita mengagungkan, memuliakan orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun muliakanlah orang yang dimuliakan oleh Allah, karena ketika engkau memuliakan orang yang dimuliakan oleh Allah, mengagungkan orang yang diagungkan oleh Allah, sungguh kemuliaan itu sebenarnya ada di dalam dirimu. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita semua, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Kemudian Al-Imam Al-Haddad menjelaskan tentang pentingnya para pelajar yang mempelajari ilmu pengetahuan agama, dan juga para pengajar yang mengajarkan akan ilmu pengetahuan agama, yaitu adalah bahwa jangan sampai ada tujuan di dalam belajar dan mengajarnya mereka melainkan adalah untuk meraih ridha Allah dan menginginkan kebahagiaan di negeri akhirah. Halas. Itu aja. Tujuannya cuma itu. Selain dua tujuan tersebut, ini dikhawatirkan kebinasaan akan menimpanya. Jangan ada tujuan di dalam belajar, mempelajari ilmu pengetahuan agama atau yang mengajar, baik itu mengajar ilmu pengetahuan agama atau mengajarkan Al-Quran, atau mengajarkan orang lain untuk membaca Al-Quran. Jangan sampai ada tujuan duniawi. Hanya tujuan kita adalah Allah dan negeri akhirah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ingin nantinya mendapatkan keberuntungan besok di negeri akhirah, maka bekalilah diri dengan amal saleh, dan tidak ada tujuan dari perbuatan baik kita tersebut melainkan adalah Allah dan negeri akhirah. Mudah-mudahan Allah berikan keikhlasan kepada kita semua, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Begitu juga orang yang menyebarkan dan mengajak orang lain untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ada tujuan kepentingan pribadi. Jangan sampai ada maksud selain daripada Allah dan negeri akhirah. Apakan lagi di sana tujuan duniawi. Begini, terkadang seseorang Masya Allah sudah mendapatkan kemuliaan, malah dia mau sesuatu yang hina. Nahnu qaumun a'azzanallah bil Islam. Kita orang adalah sekelompok orang yang telah diberikan kemuliaan oleh Allah dengan agama Islam. Wa mahmabtaghaina al-'izzata bighairihi adzallana Allah. Kalau kita mencari kemuliaan selain dengan Islam, maka bukan kemuliaan yang akan kita dapatkan, namun kehinaan yang akan kita temukan. Mudah-mudahan Allah marzuqna al-ikhlas fi talabil ilm wa fi nashrihi wa fi jami'it ta'at wal ibadat. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami keikhlasan di dalam menuntut ilmu, di dalam menyebarkan ilmu, dan anugerahkan kami keikhlasan di dalam melaksanakan seluruh ibadat dan ketaatan kepada Engkau. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Al-Imam Al-Haddad juga di sana menyebutkan dan memberikan kabar gembira kepada kita. Setiap orang yang tujuannya hanya terfokus di dalam mempelajari ilmu pengetahuan agama dan menyebarkan ilmu pengetahuan agama adalah Allah
dan negeri akhirah, Allah telah menjanjikan akan memberikan keridhaan dan pahala yang besar bagi orang tersebut. Kalau sudah ridhonya Allah kita dapatkan, kalau Allah memberikan pahala yang besar, tahu pahala yang besar apa? Yaitu adalah surga dari Allah. Kalau sudah Allah menjanjikan keridhaan dan surga darinya, maka sungguh seluruh kekayaan dunia tidak bisa menandingi daripada apa yang Allah berikan bagi mereka al-mukhlisin. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin wa hakadha. Naam. Kemudian juga di samping itu beliau memperingatkan kepada kita ancaman bagi orang yang menuntut ilmu, bagi orang yang mengajarkan ilmu pengetahuan agama namun tidak sesuai dengan yang diinginkan, mempelajarinya untuk agar mendapatkan kemuliaan, mencari ilmu pengetahuan agama agar dihormati orang lain, agar mendapatkan bahagian daripada duniawi. Tujuannya sangat hina, tujuannya sangat, padahal pekerjaannya mulia, padahal kesibukannya adalah kesibukan orang-orang yang istimewa. Akan tetapi karena tujuannya yang hina, maka orang tersebut tergolong orang yang hina, meskipun pekerjaannya, kesibukannya adalah pekerjaan dan kesibukan yang mulia. Ini pentingnya niat. Innamal a'mal binniyat. Mudah-mudahan Allah perbaiki niat kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di sana beliau juga memberitahukan kepada kita, terkadang ada juga ilmu yang pada dasarnya tidak ada berkenaan dengan agama maupun syariat, seperti ilmu bahasa, begitu juga berhitung, al-hisab, begitu juga at-tib, yaitu kedokteran. Maka boleh kita mempelajari itu semua, dan sesungguhnya dan boleh kita mempelajari itu dengan tujuan untuk keperluan duniawi yang diperbolehkan. Jika seseorang menguasai ilmu tersebut dan mempelajarinya dengan tujuan yaitu untuk kepentingan agama. Tapi jangan sampai yang punya keahlian bahasa, yang punya keahlian menghitung, juga kedokteran, jangan sampai memanfaatkan ilmunya untuk menindas orang lain. Boleh kau pelajari di sana, apakan lagi jika dia mempelajarinya tujuannya adalah dengan tujuan-tujuan yang mulia, seperti membantu umatnya Nabi Muhammad, menjaga para ulama dan orang-orang yang menyebarkan agama Islam, membantu orang-orang yang lemah. Maka semua itu ketika dia jadikan semua yang dia cari, meskipun mubah, dia jadikan sebagai sarana atau wasilah atau jalan yang bermanfaat untuk agama dan melindungi agama, maka dia mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Tuh ulama-ulama ketika sakit, siapa yang diperlukan? Dokter. Ketika dokter mengerti dengan ilmu pengetahuan agama, ada ulama yang sakit, ada penyebar agama yang menyebarkan ilmu agama, sakit mereka, maka mereka menangani dengan sepenuh hati. Ada orang yang lemah, tidak ada kemampuan untuk, mereka tetap menanganinya. Kenapa? Karena mereka merasa ilmu yang mereka miliki adalah anugerah. Terkadang Masya Allah kasihan ketika yang datang orang miskin, orang lemah, orang tidak punya apa-apa, dikatakan tidak ada penyakitnya. Masya Allah kasihan. Dia menyangka hidup selama-lamanya, dia selalu berpikiran sesuatu itu harus dibayar dengan uang. Uang dan uang, uang dan uang, begitu. Dia menganggap itu kemuliaan semuanya ada di sana. Padahal bukankah salah satu pertanyaan yang akan disodorkan besok di negeri akhirah an ilmihi, yaitu adalah tentang ilmu pengetahuan yang kau miliki. Bagaimana kau pergunakan? Apakah ilmumu untuk menindas orang yang lemah? Apakah ilmumu hanya untuk meraih keuntungan duniawi tanpa membantu orang-orang yang mana di sana adalah orang-orang yang menegakkan dan menyebarkan ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala, bahkan umatnya Nabi Muhammad yang lemah, yang tidak mampu, yang tidak mempunyai
kemampuan, apakah di sana kau tindas dengan ilmumu tersebut? Apakah engkau tidak mempunyai hati nurani? Apakah engkau tidak mempunyai kasih sayang? Apakah engkau tidak mempunyai rasa iba sampai engkau membiarkan mereka seperti itu? An ilmihi, ditanya ilmumu, bima amila bih, bagaimana dia mengamalkan akan ilmunya. Kemudian wal Imamul Haddad juga di sana menyebutkan tentang ketika ulama mereka mempunyai maratib wa manazil, kedudukan dan tingkatan yang berbeda-beda, dan beliau mengatakan bahwasanya wa ammal ulama, adapun ulama yang paling utama dan yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah orang yang mempelajari ilmu dan mengamalkan akan ilmunya, kemudian dia ajarkan ilmu yang telah dia ketahui dan amalkan, semata-mata dia mengajarkan dan menyebarkan ilmu tersebut ibtigha'a wajhillah wad daril akhirah, yang dia harapkan ridhonya Allah dan yang dia harapkan adalah keberuntungan di negeri akhirah. Halas, cuma itu. Sudah tahu ilmunya, dia amalkan. Sudah tahu ilmunya, dia amalkan, kemudian dia sebarkan. Maka orang yang semacam itulah, fadzalikal ladzi yud'a 'aziman fi malakutis sama, merekalah orang-orang yang mulia, merekalah orang-orang yang hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada memiliki keinginan lain termasuk keinginan duniawi sedikit pun, tidak ada. Sehingga ketika mereka tidak ada mempunyai keinginan terhadap duniawi, maka merekalah yang termasuk disebutkan di dalam qasidah Imamul Haddad, fahumul qaumul ladzina hudu wa bi fadlillahi qad sa'idu wa li ghairillah ma qasadu wa ma'al Qur'an fi qarani. Mereka adalah sekelompok manusia yang diberikan petunjuk oleh Allah. Tidak ada yang mereka inginkan melainkan Allah. Masya Allah. Lihat ulama-ulama kita, Masya Allah. Apalagi di zaman-zaman dahulu yang telah meninggalkan kita lebih dahulu wafat. Tidak ada tujuan mereka, tidak ada kepentingan pribadi menyampaikan apa yang mereka sampaikan, tidak ada kepentingan pribadi. Yang mereka sampaikan adalah hak, yang mereka sampaikan Al-Quran, yang mereka sampaikan Al-Hadis, yang mereka sampaikan perkataan para sahabat, yang mereka sampaikan perkataan para ulama. Tidak ada yang mereka sampaikan kata saya, tidak ada. Yang mereka sampaikan adalah apa yang dikatakan oleh Allah, apa yang diinginkan oleh Allah, dan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua apa yang mereka lakukan murni hanya mencari ridha Allah dan negeri akhirah. Sehingga lihat, walaupun mereka telah puluhan tahun meninggal dunia, namun sebutannya masih indah di telinga kita. Keamthal seperti yang kita hauli pada malam hari ini, yaitu Al-Alimul Fadil Al-Muassis Al-Awwal, yaitu Al-Muallim Ki Haji Muhammad Sani, pendiri pertama Pondok Pesantren Al-Falah. Semoga Allah angkat derajat beliau, semoga kita juga mendapatkan keberkahan beliau sebagaimana Allah muliakan beliau. Semoga kita dimuliakan oleh Allah, dan semoga seluruh santri yang pernah belajar di Pondok Pesantren Al-Falah mendapatkan keberkahan ilmu, amal, dan keikhlasan beliau, dan mudah-mudahan anak-anak kita juga mendapatkan kemuliaan tersebut. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Lihat, haul demi haul, 1 tahun demi 1 tahun terus, Masya Allah, tidak pernah berkurang, tidak pernah surut di sana. Masya Allah. Begitu juga guru-guru kita yang mereka mempunyai keikhlasan, yang mana mereka sadar hidup di dunia bukan tentang siapa yang kaya, hidup di dunia bukan tentang siapa yang tinggi pangkatnya, siapa yang paling banyak penghasilannya, bukan tentang siapa orang yang paling kuat, bukan tentang siapa orang yang paling banyak pengikutnya, bukan tentang siapa yang paling banyak pendukungnya, tapi hidup ini adalah tentang seberapa bermanfaatnya kita buat hamba Allah Subhanahu wa taala. Sehingga lihat, ketika beliau hidupnya bermanfaat, mendirikan Pondok Pesantren Al-Falah sampai saat ini, Masya Allah, turun temurun nih, Masya Allah, ulun dari abah
Abah sekolah di Al-Falah pernah, ulun sekolah di Al-Falah, dan saat ini mengabdi di Al-Falah. Dan akan ini yang akan masuk beberapa hari lagi, anak ulun pun juga masuk di Al-Falah. Dari generasi. Lihat bermanfaat. Luar biasa. Nah, mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak yang baik insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Begitu. La ilaha illallah. Karena disebutkan bahwasanya bagaimana mereka itulah orang-orang yang kata Imam Al-Haddad, ulaika humul muflihun al-faizuna biridwanillah wa jiwarihi fi dari karamati. Orang yang beruntung adalah orang yang bisa mendapatkan ridhonya Allah. Itu orang yang beruntung. Bukan orang yang beruntung adalah orang-orang yang paling banyak lah. Orang yang beruntung adalah orang yang bisa menggapai ridhonya Allah. Sedangkan ridhonya Allah disimpan di mana? Ridhonya Allah. Tahu di mana ridhonya Allah disimpan di mana? Ridhonya Allah disimpan di balik dari setiap ketaatan. Itu disimpan di situ. Ridhonya Allah tersimpan dan disimpan di balik setiap ketaatan. Justru ketika ridhonya Allah disimpan dan terselip dari setiap ketaatan, maka jangan pernah kita meremehkan dan menyepelekan sekecil apapun dari ketaatan. Kenapa? Barangkali dari ketaatan yang kita sepelekan dan kita anggap remeh, di dalamnya terdapat ridhonya Allah. La ilaha illallah. Itu mereka yang beruntung, orang yang meraih ridhonya Allah. Kemudian mereka selain mendapatkan keridhaan Allah juga kedudukan di sisinya di dalam surga yang penuh karunia dari Allah. Dan juga orang yang beruntung adalah as-sairuna ala sabili anbiya'ihi wa rusulih. Mereka yang berjalan di jalan para anbiya dan di jalan para rasulnya. Dan bukan hanya anbiya dan rasulnya, serta berjalan di jalannya orang-orang yang mewarisi mereka. Al-warithuna lahum, begitu juga adalah orang-orang yang mewarisi daripada peninggalan mereka, dan mereka tidak meninggalkan warisan duniawi. Yang mereka tinggalkan warisan terindah, yaitu adalah ilmu pengetahuan agama. Sehingga dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al ulama warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Ketika ulama pewarisnya para nabi, yang diwaris bukan hanya hal-hal yang dianggap di sana adalah hasanah, akan tetapi segala al-agabah, rintangan, cobaan, berbagai macam apa yang telah dan apa yang pernah dialami para anbiya, maka juga akan dialami oleh para ulama. La ilaha illallah. Mudah-mudahan hati kita diberikan hati yang cinta dengan para ulama wassalihin. Amin ya rabbal alamin. Baca setelahnya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara orang yang berilmu terdapat orang-orang yang ketika belajar dan mengajar niatnya hanya sebatas untuk dunia, untuk mendapatkan pangkat, harta, kedudukan di hati manusia dan segala sesuatu yang hina yang serupa dengan semua itu. Sedangkan ia merasa pada dirinya keadaannya yang buruk, maksud niatnya yang hina dan kelalaiannya yang tidak baik. Orang yang seperti ini berada dalam bahaya dan dampak dari perbuatannya sangat menakutkan. Maka diharapkan ia segera bertaubat dan sadar dari kelalaiannya dan niatnya yang buruk. Syuf, ini ada lagi orang yang berilmu, orang yang menyebarkan ilmu agama, orang yang mempelajari ilmu agama, niatnya hanya sebatas dunia. Na'udzubillah min dzalik. Ini kasihan. Niatnya hanya untuk dunia, niatnya untuk mendapatkan pangkat, niatnya adalah untuk mendapatkan harta, niatnya adalah untuk mendapatkan kedudukan di hati manusia, dan segala sesuatu yang hina yang serupa dengan itu semua. Walhasil duniawi. Waliyadzubillah. Maka dari karenanya ajarkan Pak Bu yang ingin menitipkan anaknya ke pondok pesantren, ajarkan kepada anak-anak kita
untuk mereka mempunyai niat baik dalam menuntut ilmu. Bahkan kita yang hadir majelis pun, kita juga nuntut ilmu. Niatkan dengan niat yang baik. Nanti akan kita lihat ketika ruh sudah mulai terangkat dari ujung kaki kita sampai lutut kita, lutut sampai pinggang kita, pinggang sampai dada dan tenggorokan kita, saat itu kita akan melihat betapa mulianya mereka, orang-orang yang menghabiskan waktunya, ilmu, amal, dan di dalam mendekatkan diri kepada Allah hanya tujuannya mencari ridha Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia yang paling agung, kekasihnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bersabar duduk ikut dengan mereka yang mengingat Allah pagi dan sore hari, tapi tujuannya yuriduna wajhah. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajh wa la ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan kau palingkan perhatianmu dari mereka. Allah perintahkan manusia paling mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperhatikan, untuk duduk bersama mereka yang menyeru munajat kepada Allah, yang mana tujuannya adalah untuk mencari ridhanya Allah. Semua orang berdoa, semua orang berzikir, semua orang ibadah, tapi tidak semua orang punya tujuan yang sama. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka anhum. La ilaha illallah. Ini ada orang yang tujuannya seperti ini, Masya Allah. Hadir majelis tujuannya dunia, datang menyampaikan ilmu agama tujuannya dunia. Maka dari karenanya terlalu hina kalau dunia yang dibicarakan di dalam sebuah mimbar-mimbar ilmu agama. Jangan dibicarakan masalah itu. Bicarakan yang mulia. Karena kita berada di tempat yang mulia, bicarakan yang mulia. Sedangkan ia merasakan bahwa pada dirinya pada saat itu berada dalam keadaan yang buruk. Kenapa? Karena mempunyai maksud dan niat tujuan yang hina dan kelalaiannya yang tidak baik. Maka orang yang seperti ini berada, kata beliau, lihat orang yang seperti ini belajar, mengajar, menyebarkan ilmu agama, tapi niatnya dunia, mendapatkan pangkat, harta, kedudukan di hati manusia, dan yang seperti itu daripada tujuan-tujuan yang hina. Maka beliau memperingatkan orang yang seperti ini berada dalam bahaya, dan dampak dari perbuatannya sangat menakutkan dan mengkhawatirkan. Maka sangat diharapkan orang yang seperti ini segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan sadar dari kelalaiannya dan niatnya yang buruk. Masya Allah. Nah, mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita niat yang baik dan tujuan yang mulia. Amin ya setelahnya. Di antara orang-orang yang berilmu terdapat pula orang-orang yang dengan ilmunya memiliki niat dan tujuan untuk bersaing dan berbangga-bangga, berdebat dan berbantah-bantahan, mencari peluang untuk mendapatkan kerendahan dunia dan meraih kekuasaan, mencapai kedudukan di sisi orang-orang yang berilmu dan kerendahan dunia yang hina yang seperti itu. Sedangkan ia berbicara di dalam hatinya dan merasa bahwa dirinya dalam keadaan yang diridhai, memiliki niat yang terpuji dan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang tinggi, karena penampilannya yang sama dengan penampilan ulama dalam berpakaian, ucapan dan keadaan mereka secara lahiriah. Maka inilah seorang ulama dengan kedudukannya yang terhina dan martabat yang rendah. Ia hampir termasuk dalam kelompok orang yang disebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Artinya, katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepada kalian tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya,
yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatan mereka dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka beranggapan bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Nah, di sini adalah golongan di antaranya lagi orang yang mempunyai ilmu akan tetapi mempunyai niat dan tujuan hanya untuk bersaing. La ilaha illallah, bersaing. Saingan saya, sainganku tuh. La ilaha illallah. Ketika ada orang yang punya ilmu menganggap orang yang punya ilmu yang lain adalah saingannya, sungguh dia telah keluar dari jalan yang diridhai oleh Allah. Tidak ada kata-kata bersaing dalam memperjuangkan agama Allah. Bersaing, apabila sudah ada di sana bersaing, maka bawaannya ingin menjatuhkan. Maka bawaannya adalah ingin dirinya lebih dimuliakan dari yang lainnya. Kalau sudah bawaannya bersaing, maka berusaha untuk menjatuhkan saingannya masing-masing. Kan tetapi agama Allah bukan untuk berlomba untuk mencari keridhaannya. Mahmud, terpuji, ayo berlomba. Berlomba untuk sebanyak-banyaknya mengevakuasi umatnya Nabi yang masih belum faham agama agar mereka mengerti tentang agama. Ayo berlomba. Ada Mahmud, tapi untuk bersaing. Kalau udah bersaing, ya Allah bawaannya. Bapak ke situ aja. Itu tuh orang ada beres itu. Ini merendahkan, bawaannya merendahkan. Apalagi yang di pendera ini satu frekuensi, jadi itu bang sudah. Yang seikung meniup, yang seikung mengubui pakai bensin, nyala jadinya. Masya Allah. La ilaha illallah. Bersaing. Nah, untuk apa bersaing? Ada kata-kata bersaing di dalam memperjuangkan agamanya Allah. Satukan niat, satukan tujuan. Mari bersatu. Jangan sampai beda lembaga musuhan. Beda bendera musuhan. Masya Allah. Beda pendapat selain dari prinsip musuhan. Yang satu punya pendapat A, yang satu punya pendapat B. Masya Allah. Dari masjid ini teriak-teriak, sana teriak-teriak. Jamaah bingung jadinya nih, apa ini teriak? Yang ini teriak-teriak, yang itu teriak-teriak. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. La ilaha illallah. Bersaing, malah berbangga-bangga. Masya Allah. Berdebat, bahkan berbantah-bantahan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mencari peluang untuk mendapatkan kerendahan dunia dan meraih kekuasaan dengan ilmunya, dengan ilmunya. Allah mencapai kedudukan di sisi orang-orang yang berilmu dan kerendahan dunia yang hina, yang seperti itu. Sedangkan ia berbicara di dalam hatinya dan merasa bahwa dirinya dalam keadaan yang diridhai. Dia berprasangka baik terhadap diri. Tuh konsepnya, kalau sama orang lain ayo prasangka buruk. Kalau dengan diri kita jangan pernah berprasangka buruk. Jangan pernah berprasangka baik. Kalau dengan orang lain, ayo silahkan prasangka baik sama orang. Dia adalah orang yang lebih mulia. Dia adalah orang yang lebih hebat. Sama orang lain kita dianjurkan untuk berprasangka baik. Husnudzon. Dia yang lebih hebat dari saya, dia yang lebih mulia, dia yang paling banyak ilmunya. Kalau untuk diri sendiri, jangan pernah berprasangka baik, harus prasangka buruk terus. Saya tidak baik, orang yang baik. Saya hina, orang yang mulia. Begitu. Jangan kebalik, dengan orang lain sangka buruk, dengan diri sendiri sangka baik. Masya Allah, tidak ada yang lebih hebat kecuali saya. Saya kutub zaman. Masya Allah, ngaku wali lagi. La ilaha illallah. Tuh, karena memiliki niat yang terpuji dan kedudukan di sisi Allah yang tinggi, karena penampilannya yang sama dengan penampilan ulama dalam berpakaian. Kalau pakaian itu bisa dikemas, atribut siapa aja bisa make, siapa aja bisa make. Bahkan orang yang tidak punya ilmu bisa memakai atributnya para ulama, bisa.
Tapi masalahnya bukan hanya itu. Bukan hanya masalah atribut. Memang atribut ini penting, bahkan kita dianjurkan bahwasanya untuk memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah sebagaimana yang kita sampaikan tadi. Memuliakan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah Subhanahu wa taala, bagaimana di sana beliau ketika ingin membacakan hadis di hadapan para santri-santrinya, beliau setelah di sana mandi, kemudian beliau berwudu, kemudian beliau memakai pakaian yang paling indah, kemudian setelah itu beliau salat 2 rakaat, baru beliau menghadap kepada muridnya. Beliau memakai pakaian yang paling indah. Itu semua tujuannya apa? Bukan untuk di sana untuk pamer, tidak. Tapi di sana beliau melakukan itu semua adalah untuk agar memuliakan hadis yang merupakan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tapi begitulah orang kalau sudah tidak senang dengan kita, ya begitu. Macam-macam. Ini, itu, ini, macam-macam. Wahakalah. Karena penampilannya yang sama dengan penampilan ulama dalam berpakaian, ucapan dan keadaan mereka secara lahiriah, tapi batiniyah beda. Penampilan boleh sama, tapi yang ada di dalam batiniyah tentu jauh berbeda. Maka inilah seorang ulama dengan kedudukannya yang terhina dan martabat yang terendah. Kenapa jadi terhina? Padahal udah mulia. Walakinnahu akhlada ilal ard wa atba'ahu syaitan. Pembicaraan sebelumnya, dia lebih memilih dunia sampai dia dikuasai dan tergoda oleh syaitan. Walakinnahu akhlada ilal ard, lebih memilih, padahal sudah diberikan kemuliaan ilmu, tapi lebih memilih dengan sesuatu yang hina, sehingga orang tersebut juga dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena tujuannya. Ia hampir termasuk dalam kelompok orang yang disebut dalam firman Allah, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a. Dia padahal adalah orang yang sesat, dia padahal orang yang hina dan rendah, tapi dia mengira bahwasanya dia adalah orang-orang yang mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, telah memperbaiki daripada perbuatannya, padahal itu tidak. Nah, ini yang kita khawatirkan. Mudah-mudahan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin.